Martial Master 5852. Perasaan krisis yang kuat muncul di benak wanita berbaju putih, menyebabkan lonceng alarm berbunyi di jiwanya. Merinding muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya merasa seperti berada di jurang yang dalam. Akan mati, wanita berbaju putih tiba-tiba merasa bahwa selama dia menembus kabut di depan matanya dan melihat sedikit pun jejak masa lalu Qin Chen, dia pasti akan menghadapi kengerian besar antara hidup dan mati. Ini adalah semacam intuisi yang dalam, dan ini juga merupakan kemampuan khusus dari kekuatan magis klan surgawinya, teknik takdir Juetian. Tampaknya masa lalu Qin Chen di depannya adalah tempat tabu yang tidak bisa diungkapkan sama sekali. Begitu kengerian di dalamnya terlihat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Perasaan kematian yang mengerikan membuat tubuh wanita berbaju putih itu bergetar tanpa sadar. Bagaimana mungkin, orang ini hanyalah seorang kaisar puncak. Mengapa dia tidak bisa membongkar masa lalunya? Bahkan jika dia berasal dari suku kuno dan kelompok etnis suku Laut Kosmik, tidak mungkin dia merasa seperti ini. Siapa dia? Wanita berbaju putih itu kaget dan gemetar hatinya. Sebagai dewa klan surgawi, pemahamannya tentang seluruh laut semesta jauh melebihi orang kuat manapun yang pernah dia temui di laut semesta selatan. Menurutnya, bahkan nenek moyang masyarakat naga hitam hanyalah raksasa yang tumbuh di laut semesta pedesaan. Sang bangsawan memandangi orang udik pemula itu. Meskipun dia berada di level yang sama dengannya, dia tidak layak dibandingkan dengan dia. Tapi sekarang, seorang kaisar puncak membuatnya merasa seperti dia telah melihat sekilas keberadaan paling rahasia di alam semesta. Perasaan mendambakan buah terlarang untuk mengintip rahasia membuatnya merasa ingin melakukan apapun untuk menemukan kebenaran. Biarkan aku melihat apa yang istimewa dari anak ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan sungai waktu yang tak berujung. Matanya seolah melihat menembus kehampaan yang tak berujung, menatap ke sisi dunia itu. Ledakan, namun, saat matanya mencoba yang terbaik untuk mengintip ke arah itu, perasaan ngeri yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di benaknya, dan alarm besar berbunyi. Tidak perlu lagi mengintip, tidak perlu lagi mengintip, tidak perlu lagi mengintip, semacam kekuatan sebab dan akibat dari kekuatan sihir takdir tertinggi klan surgawi, mengeluarkan suara peringatan, bergema dengan keras di benaknya. Kembali, saya tidak bisa terus memata-matai, cepat kembali. Jika tidak, kamu akan mati, hampir tanpa ragu-ragu. Wanita berbaju putih secara naluriah melarikan diri dari sungai waktu yang luas dan kembali ke dunia nyata pada saat bel alarm berbunyi di benaknya. Wanita berbaju putih itu merasakan hidungnya hangat dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya. Itu, dua garis mimisan langsung membuat telapak tangannya menjadi merah. Perasaan pusing dan lemah yang tak dapat dijelaskan memenuhi pikiran wanita berbaju putih itu. Tubuhnya sedikit bergoyang, penglihatannya menjadi sedikit hitam, dan dia hampir jatuh ke tanah. Aku terluka, dan jiwaku rusak. Kapan itu terjadi? Wanita berbaju putih itu merasakan udara dingin mengalir dari tulang ekor ke kepalanya. Keringat dingin muncul di punggungnya, dan dia langsung merasa kedinginan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen, dengan ketakutan di pupil matanya. Terlalu menakutkan. Wanita berbaju putih ketakutan di dalam hatinya. Dia adalah kaisar ilahi. Dia baru saja mencoba membongkar masa lalu Qin Chen di depannya melalui sebab dan akibat dan sungai waktu yang panjang. Tetapi dia benar-benar terluka. Jika dia tidak mundur tepat waktu sekarang, dia merasa dia akan mati dengan tenang. Kekuatan macam apa itu? Wanita berkulit putih itu secara tidak sadar merasakan dalam pikirannya, tetapi menemukan bahwa lautan jiwanya menjadi sedikit lebih transparan, seolah-olah dia telah terluka parah. Klik, segera setelah itu, menara klan yang tergantung di atas laut jiwa dalam pikirannya tiba-tiba bergetar sedikit, dan retakan muncul di atasnya. Pagoda kuno, harta paling berharga klan, benar-benar retak. Wanita berbaju putih itu ketakutan di dalam hatinya.
Ini adalah harta karun tertinggi yang diwariskan oleh klannya selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Duduk di lautan jiwanya, itu sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan dalam hal jiwa dalam pertempuran di level yang sama terkenal dengan serangan jiwanya. Serangan jiwa itu seperti pedang tajam yang menembus lautan jiwanya, tetapi diblokir oleh menara kuno klan di pikirannya. Saat itu hanya mengguncang pagoda kuno klannya, bahkan tanpa goresan sedikit pun. Dengan menara kelompok etnis kuno ini, dia bahkan dapat mengklaim bahwa dia adalah jiwa yang tak terkalahkan di alam yang sama. Namun kini, menara kuno kelompok etnis di benaknya tiba-tiba terbuka. Tidak, ini bukan hanya retakan. Tiba-tiba wanita berbaju putih itu terkejut. Seharusnya menara kuno suku itulah yang menahan pukulan fatal bagiku. Jika bukan karena menara kuno suku yang menjaga lautan jiwaku mungkin baru saja runtuh. Menara kuno suatu kelompok etnis setara dengan memberikan kehidupan keduaku. Wanita berbaju putih itu gemetar dalam hati. Apa-apaan? Dia baru saja mengintip masa lalu Qin Chen, dan itu sangat menakutkan. Jika dia membunuhnya, bencana macam apa yang akan terjadi? Setelah berjalan di lautan kosmik selama bertahun-tahun dan membunuh begitu banyak wilayah bintang dan kelompok etnis, ini adalah pertama kalinya dia menemui hal yang aneh dan menakutkan. Saya seharusnya tidak datang kali ini. Wanita berbaju putih ketakutan. Dia datang ke sini, dan bahkan sebelum dia melakukan apapun, jiwanya terluka, dan pagoda kuno retak. Tidak, yang kukira salah. Seharusnya berkat kedatanganku kali ini aku datang benar. Namun seketika, wanita berbaju putih itu kembali merasa bahagia. Jika Anda tidak datang, apa akibatnya? Orang tua tak berotak dari 3 klan pasti akan bertarung sampai mati dengan Qin Chen di depannya. Ketika saatnya tiba dan dendam dipalsukan, klannya mungkin dalam bahaya dimusnahkan. Baiklah, saya datang ke tempat yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk datang. Memikirkan hal ini, wanita berbaju putih merasa senang sekaligus ketakutan. Senior, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, suara bingung tiba-tiba membuyarkan lamunan wanita berbaju putih itu, langsung membawanya kembali ke dunia nyata. Namun, Qin Chen dan Saroye lah yang memandang wanita berbaju putih itu dengan bingung menyeka hidungnya yang berdarah, sedikit mengernyit. Oh, wanita berbaju putih itu berkata, saya sedang terburu-buru sebelumnya, jadi saya sedikit marah dan mimisan, tidak masalah. Dan menyeka hidungnya, darahnya langsung terhapus, dan dia mendapatkan kembali posturnya yang dingin dan tenang. Menjadi marah, Saroye memandang wanita berbaju putih itu seolah-olah dia melihat hantu dan memutar kelopak matanya. Sial! Bagaimana kalau aku berumur 3 tahun? Apakah Kaisar Dewa yang perkasa masih akan marah? Lalu saya masih sembelit. Ekspresi sarkastiknya terlihat di mata wanita berbaju putih itu, dan Tuhan merasa marah di dalam hatinya. Seperti apa rupa komodo ini? HMPH. Sambil mendengus dingin, wanita berbaju putih itu menatap Saroye, dengan niat membunuh yang tak terlihat mengalir. Ding ding ding, namun, begitu niat membunuh muncul di dalam hatinya, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul dan memenuhi pikirannya. Apa, jika kamu memusuhi Saroye, teknik takdir tertinggiku juga akan muncul dengan tanda peringatan? Apa-apaan ini? Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening, merasa sedikit terkejut. Tidak mungkin, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Walaupun Saroye di depan saya berasal dari marga Komodo, bahkan merupakan pewaris marga Komodo, namun ia telah diakui oleh nenek moyang marga Komodo. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah binatang Komodo tingkat Kaisar Puncak. Sebagai penguasa klan surgawi, dia akan membunuhnya. Meskipun itu sedikit merepotkan, tidak akan ada tanda peringatan seperti itu. Apakah itu Qin Chen? Wanita berbaju putih itu tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen. Sebab dan akibat yang tak ada habisnya mengalir di depan matanya, dan dia melihat sekilas petunjuk nasib. Saya mengerti.
Wanita berbaju putih langsung terbangun. Ini bukan karena identitasnya sebagai binatang komodo. Itu karena Qin Chen. Binatang ini ada hubungannya dengan Qin Chen dengan persimpangan tersebut. Garis nasibnya juga telah berubah, dan takdirnya menjadi lebih sulit. Jika aku membunuhnya, aku pasti akan mendapat serangan balik dari takdir di masa depan, dan bahkan mungkin dalam bahaya hidupku. Wanita berbaju putih tercengang. Itu hanya binatang komodo tingkat kaisar tertinggi. Bahkan dewa klan surgawinya tidak dapat membunuhnya. Senior, senior, kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, sebuah suara membangunkannya dari meditasinya lagi. Senior ini tampan, berkulit tipis dan dagingnya empuk, tapi otaknya tidak bekerja dengan baik dan sering linglung. Ini jelas sebuah penyakit. Saroye memandang wanita berbaju putih itu dengan rasa kasihan, ekspresi penyesalan di wajahnya, dan hanya bisa menghela nafas. Sehat, sangat menyedihkan bahwa seorang gadis cantik mengidap penyakit Alzheimer di usia yang begitu muda. Ditatap oleh Saroye seperti ini, wanita berbaju putih itu sangat marah hingga dia ingin menamparkan Saroye sampai mati. Namun tanda peringatan yang dibawakan oleh teknik nasib besar Jue Tian membuatnya menahan amarahnya. Aku menanggungnya. Aku menanggungnya. Wanita berbaju putih itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Qin Chen. Wajah aslinya yang dingin sedikit rileks, seperti bunga yang mekar di musim semi. Tuan Kota Qin, apakah dia tahu dari mana asalku? Kata wanita berbaju putih sambil tersenyum. Saya tidak tahu. Faktanya, pemikiran pertamanya di awal adalah bahwa dia adalah orang yang kuat dari dunia luar. Tapi dia dengan cepat menolaknya. Dewa ini berasal dari klan surgawi. Pernahkah Tuan Kota Qin mendengarnya? Klan surgawi, Qin Chen terkejut. Matanya langsung berubah dingin. Dan wanita berkulit putih itu berdetak kencang saat dia menatapnya. Ternyata seniornya berasal dari klan surgawi. Dan apakah dia di sini untuk mencari generasi muda untuk menanyainya? Kata Qin Chen dengan nada dingin dan mata acuh tak acuh. Dewa klan surgawi, sisik Saroye tiba-tiba berdiri, hampir melompat, dan ekornya tegak. Ini adalah bos laut semesta, panggil pasukan untuk menuduh. Tuan Kota Qin telah salah paham. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan ini di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Kota Qin dan teman kecil Saroye. Mata melebar. Dewa klan surgawi datang untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Apakah ini benar? Apakah kamu tidak bermimpi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pipinya dengan cakarnya. Desis, sakit sekali, bukan mimpi. Wanita berbaju putih berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, penjaga penegak hukum Meng Tianhui dari klan surgawi saya hampir melukai Tuan Saroye. Faktanya, itu semua dilakukan secara pribadi oleh para tetua dari 3 klan di bawah klan surgawi.